Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kick TV. Kali ini mengundang tamu, waduh keren nih, Kang Abah. Abah lu biasa sampingan di. Alhamdulillah. Itu saran saya Kang Dida. Atur nuhun Kang Dida, terus biasa sumping ke Rorompok Kick TV ya. Kebetulan kan kesini ada ownernya di sini. Gimana kabarnya? Terus suaminya tetap banget. Hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun sama Kang Togar. Dulu saya pernah di Moby Dick. Moby Dicknya singkatan. Nah, terus kan nanti kan kita tanya kali ya Kang ya. Moby Dick kira kumaha? Moby Dick itu sebetulnya memang dari ikan pausnya, ikan paus putih. Ikan paus putih ya. Harapannya mungkin mudah-mudahan jadi besar seperti ikan paus putih. Nah, gitu. Jadi ikan paus mah saya mau alit kan, barada gitu. Sudah mau dibidik gitu. Siapa dia mau dibidik? Biasa gitu. Mau insya Allah mudah-mudahan besarnya itu secara bersama-sama kita ya, usaha bareng-bareng kita di sini ya. Alhamdulillah, makanya biasa terpanggil ya. Alhamdulillah. Jadi Akang Abah Togar masih eksis terus main musik kan, keren. Masih main. Dia pegang non. Keyboard. Nanti harus belajar saya. Saya belajar di sini. Balik, dia mau senior saya. Apa program apa sekarang? Ya. Setelah kita setahun yang lalu kita bikin Gelora Perdamaian dengan versi Indonesia ya waktu itu 1 tahun ke belakangnya. Terinspirasinya karena waktu itu Palestina waktu itu ya. Jadi ketemu dengan Kang Roy juga itu sebetulnya. Asa apa Kang Roy teh? Fotokopian saya. Dia fotokopian kita itu. Itu fotokopian. Itu yang di belakang, terima kasih Ibu Anjus dengan Kang Mul. Tim ya. Terima kasih tim ya. Cuman tim satu lagi main ya barusan. Braga ya. Bos perangkat dulu. Yes, mantap. Drumnya dia dibawa dulu ke. Iya. Jadi gimana terus sama Kang Roy? Kang Roy, iya. Jadi memang ketemunya istilahnya tidak berbicara masalah musik ya. Dulu itu ada kerjaan gitu. Nah dari situ pas memang pandemi semuanya memang mengalami apa istilahnya keterpurukan dari yang sifatnya musisi terutama. Lalu hampir semua lah rata-rata pengusaha juga itu keterpuruk. Dan saya sendiri waktu itu nyantai-nyantai saja karena memang hidup harus dinikmati ya. Istilahnya punya duit biasa, tidak punya duit juga kita harus biasa gitu. Betul itu ya. Dari situ kita terbiasa dengan keadaan Palestina. Jadi memang musisi ini waktu itu rasanya tidak ada yang mengarah ke sana ya dengan istilah dengan situasi itu. Dan saya punya inisiatif. Memang kalau ngobrol-ngobrol di jalan di perapatan mereka kadang-kadang ya apalagi kita orang Islam ya kita selalu membicarakan masalah itu. Ya kadang-kadang ngobrol kata-kata itu tidak bisa menyusun kata-kata tapi biasa aja ya. Sama juga susah mengalir aja. Kadang-kadang mengalir aja. Ngobrol itu banyak kan tapi ya mudah-mudahan terpancing oleh ini presenter Kang Oli yang mantap. Tapi pemirsa alhamdulillah ya saya lihat ya Pak Bang Togar ini keren sekali kan. Panggilan pasti teh Abah atau Bang Togar juga. Saya mah sahabat. Enggak tahu yang pengennya gimana. Saya perkenalan dulu sebetulnya kalau nama saya mah udah bagus, Suryana tuh. Jadi Togar Jadi asli Bandung Garut sebetulnya ya, Bandung Garut. Mungkin orang yang tidak tahu saya orang Batak nih. Betul. Karena Bang Togar orang Medan. Gitu Pak Luki orangnya tuh sopan, nyari sopan. Pas begitu waktu nelpon mohon sopan ini mana Bang Togar teh lamnya di Bandung sopan ya. Beda nih bayangan teh. Tapi kenapa jadi Bang Togar atau Bang Togar kenapa? Nggak tahu waktu kecil memang orang tua juga saya udah menyebut saya Togar bingung jadi nggak tahu asal dari mana gitu Togar itu. Tapi ada informasi dari kakak saya punya teman orang Cimahi orang Batak katanya dulu teh. Jadi ada adik saya juga dijuluki dengan nama Bomber, nggak tahu lah itu pinter saya sampai nempel itu lanian itu. Nah itu nempel sampai jadi orang tua juga bilangnya Togar. Nah setelah di abah-abah mah karena kita udah punya anak baru punya cucu mereka suka panggil saya abah gitu. Pemirsa ya alhamdulillah ya kita sudah tahu nih
yang sekarang topnya Bah Togar itu ternyata namanya A Suryana. Ada Asep ternyata. Asep mungkin ya. Asep Handi kan. Di sini juga ada Handi ya namanya, tapi Asep Handi namanya. Di belakang juga Mul kan, Asep Mul. Jadi Kang Togar ini membuat band Gelora apa? Perdamaian. Apa Gelora Saparua? Gelora Perdamaian. Nah, Gelora Perdamaian ini kan banyak band Kang. Jadi ada gitaris 10, basis 10. Intinya saya tahu silaturahmi kan ya. Betul. Jadi siapapun saya mungkin bisa silaturahmi Ya, Kang. alhamdulillah. Kang juga bisa, alhamdulillah di Dengan sini. senang hati, ya. Dan begitu sama pemain band juga sama. Saling silaturahmi satu dengan yang lainnya. Hikmah Begitu ya. silaturahmi itu apa sih Kak? Apa? Hikmahnya itu? Nah, hikmah Memperpanjang. silaturahmi sebentar saya tanya boleh? Ya, boleh sih. Sil itu menyambungkan, rahmi itu kasih sayang. Jadi mudah-mudahan dengan sambungan silaturahmi ada kasih sayangnya Allah. Kalau kata Allah, mudah-mudahan itu udah pasti akan diberikan satu man aroda ayu asa urizkohu, rezeki yang luas kan. Amin. Silaturahmi bukan diartikan sebagai uang saja rezeki itu. Kang Togar di sini, Itu rezeki. alhamdulillah biasa diberikan nantinya kesehatan, keberkahan keluarganya, dan umur yang panjang itu jadi berkah sadayana eta panginten kan. Amin. Nah itu Sehat, jadi pemain band di sini Kang ya juga sama. Akang mungkin punya konsep sendiri, kita mewadahi juga. Betul. Mangga mungkin konsep Akang misalkan mau tampil di sini, tapi mau 10 orang mau mungkin bisa. Paling ya satu grup band lah gitu ya. Jadi siapapun di Kick TV yang mendengarkan atau sekarang lagi menonton tayangan Abah Togar. Abah Togar aja lagi Jadi bingung Abah Togar, Abah aja. tayangan Abah Togar yang legend ini kan tadi sudah dikatakan bahwa keberkahan silaturahmi ini saling menguntungkan kedua belah pihak ya kan ya. Betul. Alhamdulillah, jadi bandnya pun keren menurut saya. Jarang-jarang ada 10 gitaris, terus 10 basis. Kang Luki dengan saya alhamdulillah mendukung. Alhamdulillah. Semua pemain bandnya insya Allah mendukung. Ini program Ya nanti justru kalau bisa ditayangkan di sini juga nanti. Ya. Di sana boleh nggak? Boleh ditayang di sini? Boleh sekali ya. Oke pemirsa, kita tayangin dulu nih klipnya dari Gelora Perdamaian. Perdamaian betul ya? Betul. Oke, kita saksikan. Saudara. Bersimbah para suhada, meneriakan
keren pisan gitu nya. Pemain gitar jara lagu. Hanya kayu teh lebat ya. Ini ada channelnya nggak kan? Apa? Ada channelnya nggak di Moby Dick ini? Ada Abah channel Abah ya? Bahroy ya, Moby Dick Nah, Bahroy. jangan lupa. Moby Dick Bahroy ya. Moby Dick Bahroy. Nanti kalau yang mau lihat program-program Abah Togar, silahkan diklik itu ya. Dan rencana karyanya lagi ya. Tadi dengar-dengar ada karya yang versi bahasa Inggrisnya itu kan. Nah, betul. Ini di sebelah kanan ini belum diajak ngobrol nih. Padahal beliau ini juga musisi ya kan ya? Musisi mususu. Saya mususu mah tuh di kamar. Di kamar. Kang, dulu pernah main band dari tahun berapa, Kang? Ya, samalah dengan teman-teman Abah Togar. Ya. Angkatannya. Tahun 80-an. Alhamdulillah. Ini Ke bawah-bawah. Senior, jadi lebih tua dari saya. Adabnya itu kita harus menghargai beliau gitu, sebagai musisi. Kurang macana naon, beliau mas penghelanan nyali matahari kan. Saya belum gitu. Grupnya dengan grup apa dulu? Dulu ya kebetulan kita punya ya kecil-kecilan studio Ya, di rumah. ya. Oh, hobi gitu ya. kan. Berkumpul dengan orang-orang musik gitu. Dan kesini juga ini dia nggak nyangka diajak sama Abah ya orang Amung cenah ka ditu Kak. Nah, ini Kemarin lah Bang Roy cenah gitu. Oh kita ya naon Bang. Teu ngobrol pada wawancara gitu. Aduh. Jadi sudah takdir, tidak apa-apa, nggak usah dulu. Takut ini sudah takdir Allah bahwa Kang Dadi sudah ya, Kang Dida sudah ada di sini, jadi bisa silaturahmi dengan kita ya. Kan mau nggak diteruskan pertanyaan? Saya anggap orang awam gitu, baru kenal sekarang, cuma lihatnya di ini aja di medsosnya aja. Ya pengen tahu barangkali keinginan Akang dengan seperti ada satu visi misi titik yang ingin dicapai gitu, harapan gitu ya. Terutama mungkin tadi saya sedikit ngobrol, sebetulnya sama saja sih ya, kita pengen mengangkat para musisi Bandung bahwa Bandung tuh masih ada potensialnya, masih banyak itu untuk mengedukasi anak saya juga yang kecil-kecil itu harus ada edukasi. Oh iya nih, jadi gitu. Harus tahu historinya musik di Bandung. Sekarang kan nggak tahu, arahnya nggak jelas, malah ke Korea. Wah di Bandung tuh banyak gitu. Belajar sih. Betul. Kalau ceritain lagi dong. Jadi Pak, saya kembali dari awal dulu ya. Dari awal. Berdirinya Moby Dick ya. Ya Moby Dick betul. Moby Dick itu waktu itu jadi memang saya aktif di Bandung kan dulu di pengukuran tahun 2004 baru saya kembali ke Bandung. Nah di situ 2007 saya bikin Moby Dick. Jadi sebentar, mandi ukur ya dulu ya? Iya mandi ukur. Ukur apa? Di pengukuran tanah saya. Iya. Terus ada gitu. Kita bikin 2007 dengan Babon, Rijal, Miki juga, terus bassnya Dodi kalau nggak salah, Dodi orang Dodi bass ya. Dodinya tapi bukan Dodi yang Cimahi, Dodi yang pertama, Dodi orang Jalan Suci yang dulu di Studio 46. Kemudian setahun kemudian dari situ, karena memang Moby Dick ini kadang-kadang memang acara ini tidak rutin ya, jadi waktu itu ada manajernya Asep Braga. Nah dari situ kadang si pemain gitarnya itu diambil sama Ruda. Kembalilah ke Ruda, kembali ke Ruda. Terus Rijal juga staccato sama ini dibawa lagi sama staccato. Ini sering main yang staccato lah. Ada beberapa personil. Nah dari situ kita ngambil personil yang lain. Dari misalnya kalau nggak ada pemain gitar saya ambil yang siapa aja, termasuk dulu Kang Roy ya waktu itu percaya. Jadi kalau saya hitung-hitung itu udah hampir 100 itu personil Moby Dick ini. Jadi perjalanannya itu dari mulai event, wedding, terus regulernya. Jadi kita kalau main misalnya di Bogor, cari pemain orang Bogor gitu, disimpelkan saja. Main di Cianjur ada pemain gitaris di sana topokannya, main pakai orang sana gitu. Jadi kalau dihitung-hitung ya hampir mencapai 100. Banyak. Jadi kan Moby Dick kan Upaya terus gitu. Moby Dick terus. Sehingga di tahun ini di pandemi ini jadi bukan lagi band gitu, jadi udah komunitas, kita jadi seolah komunitas. Nah, waktu itu kita bikin lagu Gelora Perdamaian
Waktu dengan Kang Roy, nggak sengaja saya buat lirik seperti itu, dibuatlah dengan Kang Roy. Memang Kang Roy ini malah bagus pisan, jadi mendukung. Nah, jadi saya juga jadi ikut semangat dia bikin. Halo Kang Roy, nonton kan? Jadi mungkin kalau saya tidak ada Kang Roy, mungkin tidak ada lagu seperti ini, karena memang secara ikhlas dia mau itu istilahnya membantu saya, karena memang awalnya juga kita bukan ke bisnisnya ya, nggak tahu lah bisnisnya mengikuti mungkin karena kita hanya menginginkan mereka itu bisa bersilaturahmi dengan menghasilkan karya dan menempel karya itu. Jadi mungkin dari berapa banyak personel itu kita akan rangkum gitu, akan kita terus dengan kita bikin drum 10, terus vokal 10, karena yang paling terbanyak di personil Moby Dick itu dulu yang pernah ikut dengan Moby Dick, gitar dengan pemain dengan vokal ya waktu itu. Jadi pantesan kan ya kalau Moby Dick ini membuat single atau album 10 gitaris. Kenapa? Karena ternyata pemirsa gitarisnya sudah ada 100. Nah, semuanya nggak 100 semuanya maksudnya 10 dari semua personilnya ada kemudian ada 100 kalau ya maksudnya kurang lebih ada 100. Jadi wajar kalau bikin 10 malah. Nah, angkanya 10, pengennya saya 100 yang tadi. Tracknya kan. Oh, tracknya. Jadi kepenuhan frekuensinya sudah. Jadi kan si musik kan memang kalau idealnya itu kan kalau untuk ahli mixing itu kalau kebanyakan pun juga frekuensinya kan penuh nanti. Kecuali kalau gantian tek 1, 2, 3. Satu bait. Panjang. Cuman gini, Kang, kemarin tuh saya dari 10 gitaris pengen nanya, tapi maaf betul. Si A, si B, si C ini si karakter gitarnya sama gitu. Maksudnya misalnya si A karakternya gini, gitu. Emang sudah disetting itu sama gitu atau gimana ya? Jadi karena kita ngambil dari orang-orang rock gitu ya, kemungkinan mah jadi karakternya hampir mengikuti, tidak diarahkan. Telinga saya, telinga sound saya, tapi maaf, si sound keluarnya itu sama gitu sih. Sama. Berarti sound 90-an ini arahnya apa? Enggak, maksudnya si soundnya itu bisa karakter warnanya sama, si colornya kayak Eki-nya sama, drive-nya sama, jadi itu yang keluarnya itu aja sih kalau saya. Itu mungkin jadi contoh ya, jadi betul masukannya bagus sekali. Jadi untuk kedepannya jadi memang harus ada ini ya, ada mungkin jadi versi bahasa Inggris bisa diterapkan bagus. Nah itu, tapi itu udah bagus. Usul. Udah bagus kan, keren itu. Jarang-jarang ada yang membuat konsep seperti itu. Betul ya. Nah terus Moby Dick ya, tadi cerita tentang Moby Dick udah dari 2007 sampai gitarisnya banyak lah ya, udah banyak. Terus dari Moby Dick ini 2007 akhirnya kemana kan? Perjalanannya. Iya, memang sempat berhenti karena di pandemi ya, berhentinya di pandemi udah sekarang udah 3 tahun. Berarti 2 tahun berhenti ya? Iya. Ya, jadi memang pas pandemi ini kita juga mengalami ngamen juga kan, jadi terjadinya waktu itu kita sampai pernah mengamen begitu, jadi banyak yang datangnya jadi musisi ke rumah gitu, dia sampai mau jual barang istilahnya paculnya ya, jadi ya kan kita jadi istilahnya aduh iba gitu. Kalau misalnya kita ada mah udah pengennya mah aduh bantu aja mereka teh. Akhirnya kita waktu itu pernah alhamdulillah di waktu itu pernah ada yang berani main, saya minta main di Lengkong. Di Lengkong dengan kondisi ngamen, lalu makanan juga kalau pemain 5 jatahnya cuma 3. Jadi sampai begitu, tapi mereka itu karena harus ada berkegiatannya, istilahnya minimal lah dengan ngamen itu ada sedikit masukan. Itu antusiasnya mereka pengen main, istilahnya banyak sampai ngantri pengen main itu. Dari situ rame-rame muncullah yang tempat-tempat yang lain gitu. Nah jadi, ini perlu nih, ya kamu masih live kamu? Habis baterai. Tadinya saya mau menyinggung. Ini kalau yang nontonnya outlet, kalau bisa ya kita harganya dikit lah pemain musik ini, jangan dengan harga yang jangan yang masalah kasarnya yang murah gitu. Kasihan mereka juga kan, si kafe ini juga kan kalau omsetnya itu gede, kenapa mesti kecil untuk bayar musisi gitu. Itu aja sih kalau menurut saya, ditambah honornya buat musisi-musisi. Apalagi sekarang mah kan Bandung sudah kota wisata ya, jadi banyak pengguna hiburan yang masuk ke Bandung itu untuk usaha itu.
karena mungkin nggak tahu kenapa, jadi kita juga ngeinterferensi si pemain untuk tidak main juga susah ya, karena mereka walaupun kecil tetap mereka butuh ya. Kebutuhan. Terus kita mungkin tembus ke para wisata apa mungkin istilahnya menaikkan dengan itu. Hanya satu pilihan saya, sekarang kan zaman media, jadi media itu mudah-mudahan musisi itu diusahakan harus punya channel sendiri lah, dengan saling support antara sesama, kemungkinan naiknya akan cepat gitu. Nah, itu jadi itu kolaborasi ya, harapannya tuh. Malah belajar pikir begini, kalau konten itu kita bawakan lagu cover, daripada lagu cover udah lagu teman kita misalnya Sahara misalnya membawakan lagu Lohnas, Lohnas juga dibawakan oleh Ruda, berputar gitu. Kan andai kata memang saya memang di musik sedikit ilmu ya, di media juga saya hanya tahu-tahu begitu aja. Tapi idenya cemerlang. Saya merangkum itu kalau misalnya mau bersilaturahmi antara mau band juga bisa begitu. Kita bawain bawain aja jadi istilahnya sebagai konten ya. Andai kata dari hasil apa katanya ada informasi bahwa yang pencipta dapat sekian, yang bikin cover dapat sekian, kan juga dapatnya untuk teman kita juga kayak gitu. Kan bisa begitu mungkin ya, saling menguntungkan. Nah itu mudah-mudahan bisa begitu. Kita bisa bawain lagu Lohnas gitu misalnya lagu Lohnas yang baru ya, biar lebih booming lagi, dirilis lagi, biar beda-beda sedikit nggak apa-apa kan misalnya. Ada ciri khas masing-masing. Ya mudah-mudahan kedepannya seperti begitu, sehingga silaturahmi ini bisa berjalan dan saling support itu akan terbukti. Ya. Mantap, setuju saya. Betul. Yes, kalau itu yes. Yes. Betul. Yes. Memang kalau Abah Togar ini idenya selalu cemerlang aja gitu. Ya itu berarti kan dari yang 100 itu karena idenya itu berarti terjadi 100 ya, itu udah menunjukkan bahwa pengaruh untuk ide-ide yang akan diharapkan kita semua itu ya diterima gitu ya oleh para musisi itu aja. Iya. Memang sama Abah Togar sebetulnya memang saya di tahun 89 lah mulainya. Karena saudara aja sih. Saya silaturahmi ke rumah paman ya, paman itu pemain band semua. Ada lagi bibi yang dibayar juga pemain band juga, dan saya dari kelas 3 SD juga senang musik ya. Iya. Cuman kan ada yang bisa tersalurkan, ada yang tidak. Nah ini memang ketemunya sekarang mungkin ketemunya pada saat saya dipertemukan dengan Abah Togar, dengan Kang Ren, dengan semuanya teman-teman. Hanya konsep satu yang kita terapkannya silaturahmi gitu ya. Itu aja sih. Rasanya kita perlu duduk bersamanya ke depannya gitu. Jadi istilahnya apa yang diciptakan itu teraplikasi nantinya gitu, dan kita bisa bekerja dengan masing-masing porsinya ya. Saya tahu Abah Togar ini dengan mengumpulkan musisi-musisi tadi kan tujuannya silaturahmi. Di sini juga sama Kang. Jadi betul. Kita ngumpul setiap Sabtu dan Minggu, kita mengundang siapapun ya, sekali lagi siapapun band manapun yang masih ada ya di tahun 90-an ya Kang ya, pengen silaturahmi di sini kita bagus, mantap ya. Karena tidak ada istilahnya kita untuk menjadikan wah isi itu mah isi itu enggak ya, harus gitu, betul. Kita harus tadi kan bisa kolaborasi dengan Abahnya. Abah bisa kesini pun alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Terima kasih Abah, keren. Lagu untuk selanjutnya apa yang nah ini lagi rilis lagu Perdamaian dengan versi barat ya. Setelah itu insya Allah juga kita akan siapkan 10 drum dan 10 vokalis lagi. Mungkin kedepannya ada pemain keyboard 10 dan vokalis 10 dengan gitar 10 sekalian. Karena memang banyak yang minta setelah keluar ini kita ketemu teman lagi, kok saya nggak diajak, kok saya diajak. Jadi alhamdulillah dengan silaturahmi ini, jadi sebetulnya kalau melihat saya pernah bersilaturahmi dengan kawan-kawan di musisi, mereka kadang-kadang ada cerita begini, musisi Bandung ini susah disatukan. Betul, sebetulnya tidak ya. Sebetulnya kalau memang kita ikhlas untuk memberikan pola-pola kerja yang bagus, lalu dengan istilah tidak berbicara bisnis ya. Karena kita sebetulnya pengennya kita maju bersama, dan saya di sini juga tidak kepentingan sendiri, istilah bukan istilah pengen untung sendiri. Kalau ini pun menjadi usaha buat kita, ini usaha bareng. Jadi semuanya mungkin
kalau andai kata ini kemudian terus tiba-tiba meledak ya dari itu, ya itu untuk semua, gitu. Bukan untuk kita, untuk semua ya, nah gitu. Betul. Jadi nanti kita pentingkan yang dulu yang siapa yang perlu, nah itu kan perlu yang seperti begitu ya. Betul. Gimana komennya, Pak Dida? Nah, mungkin pendapatnya dengan yang kita lakukan mungkin yang perlu supaya nanti ada sinergi di situ kan. Pendapatnya Baturan mungkin udah melihat kan baru sini pendapatnya gimana tentang di sini gitu kan. Ini Mbak, mantap kita. Saya kan di sini kan membuat Kick TV ini khusus untuk hari Ahad ya di sini mengundang band-band tahun 90-an kan. Kalau ada 80 juga nggak apa-apa kalau yang masih ada ya. Nah, kita kan mewadahi di sini siapapun, tadi kan intinya kita silaturahmi. Intinya ingat ya, silaturahmi yang tadi saya sudah terangkan di depan bahwa silaturahmi ini keberkahannya apa. Nah, menurut Abah bagaimana nih tentang Kick TV ini yang mewadahi band-band yang akan tampil di sini? Bagus pisan, ini harus ancungan jempol karena memang dengan konsep-konsep begitu mereka kan bisa keangkat ya. Jadi istilahnya yang dulu istilahnya nggak pernah aktif lagi terpancing, insya Allah akan terpancing ya, kemotivasi betul. Ingat, kita bukan ingin, maaf ya, bukan menyaingi ini A, B, C, tidak. Harus dihilangkan. Jadi justru dihilangkan dulu prasangka-prasangka itu. Kita lillahi ta'ala untuk mewadahi band-band yang ingin tampil di sini. Mungkin episode kita apa aja kan kemarin kan? Kemarin itu buat tribute Bon Jovi ya. Tribute Bon Jovi pertama. Bowling Kribo. Terus Teh Inka ya. Inka. Kemudian Dadan, vokalis Dadan. Kemudian berikut Mel Sandi ya. Mel Sandi belum tayang ya, mungkin minggu ini di jam 10-an lah ya. Jam 10 ya kita. Terus Kang Isan Sahara. Jadi memang dan ini juga nih Kang Abah Togar di sini. Alhamdulillah. Nanti kan ada tadi lagu 10 perdamaian itu nanti akan dilihat juga di Kick TV. Jadi boleh kan diputar juga di Kick TV dengan senang hati ya. Ya sebetulnya sama saja ya, di sana seperti ini, di sana seperti ini, tinggal nanti kolaborasi. Iya, betul bersatu lah. Dan dengan gotong royong isi Allah lebih bisa maju. Lebih mutualis Pak tadi kan, terus lebih menguntungkan satu sama lain. Betul. Kalau kolaborasi, nah itu tadi yang dikatakan kata Abah. Jadi kalau misalnya band Bandung ini bersatu semua, insya Allah. Iya, saling support mah udah saling jelas. Support aja. Cepat naiknya lah insya Allah. Sebenarnya gini Kang, ya kalau saya baca di komentar di kita, begitu kita tanya itu banyak yang merindukan geningan yang aya kene, geningan itu yang penting. Ya itu dia. Orangnya berarti masih eksis gitu. Eksis. Nah itu yang kita harus bukakan lagi bahwa teman-teman yang dulu musisi itu sebenarnya sekarang tuh masih eksis. Betul. Ya. Itu saja sebetulnya. Oke, Kang Abah udah panjang lebar nih nanti episode 2 kita masih berlanjut ya, soalnya ini masih menceritakan Moby Dick. Masih panjang. Terima kasih sudah datang di Kick TV. Mungkin ada pesan dan kesan untuk yang nonton di sini, maka silakan. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah diundang di sini dengan Kang Ray juga Kang Tu Bagus. Kita sambut baik dengan konsep ini, mudah-mudahan semua akan bersatu dan akan jalan bersama dan usaha bersama, gotong royong dan forum kebersamaan ini akan menjadikan suatu keberhasilan bersama. Amin. Kang Dida mungkin ada ini, nggak apa-apa. Silakan. Enggak, kita kan sebagai senior nih pemirsa nih. Alhamdulillah. Ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita ketemu dengan orang-orang lama lah sebetulnya. Orang musik tahun 90-an ya, kita aja dari 80-an. Jadi kita Abah ini menurut pendapat saya ini seorang sosok pemotivator lah. Begitu luar biasa saya mengikuti dari awal gitu perjalanan Moby Dick. Bukan perjalanan Moby Dick. Dalam rangka atau membuat lagu 10 musisi kota Bandung ya, ada vokalisnya, main bassnya sekarang yang lagi digarap, gitarisnya 10 gitaris itu luar biasa. Jadi orang-orang yang berkompeten semua gitu, hasil seleksi juga menurut pendapat saya kan gitu.
sama Abah direkrut kan gitu. Nah hasilnya Nggak mudah, alhamdulillah. nggak mudah Ya. menyatukan berbagai macam karakter itu. Luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi saya juga kan bangga ini Abah ini sosok yang benar-benar yang bisa diperhatikan di Kota Bandung khususnya kan. Jadi banyak ide-ide juga ini Kota Bandung ini kan sebagai kota pariwisata ya, data banyak pendatang dari mana-mana. Karena kan ide ini kan itu gerbang ibu kota. Ya musisi-musisi Kota Bandung ini kan sudah dikenal lah ya. Samping Surabaya yang Kota Bandung itu harus bisa diperhitungkan kan, sudah diperhitungkan gitu. Bukan diperhitungkan lagi keahliannya gitu kan. Nah untuk itu barangkali mudah-mudahan dari perjalanan ini setelah kita mengalami mengalami pandemi COVID-19 ini ya kan begitu luar biasa kejadiannya, sehingga musisi-musisi kita jadi terpuruk kasihan penghasilannya juga ya, jadi terbatas kata Abah. Nah muncullah sosok Abah ini, dia merekrut membawa para musisi ini untuk bangkit lagi lah gitu lah, untuk bangkit lagi, dan akhirnya mudah-mudahan ini juga bisa direalisasikan selanjutnya oleh sama kita. Nah Abah juga kesini juga sebenarnya ingin mempelajari ini bagaimana kira aku pengen juga mempunyai monitor TV seperti ini kan. Iya gampang. Tapi teknisnya kan seperti apa nih? Jadi beliau Pak sebenarnya tadi saya setuju, idenya sangat cemerlang sekali, karena dulu saya di tahun 2007 malah saya gabung dengan 2007 saya gabung dengan Moby Dick ya, saya pernah juga Moby Dick. Itu idenya beliau, 1 tahun baru kita bisa main 3 tempat. Ingat nggak? Iya benar. Bisa 3 tempat itu ya. Barunya 3 tempat. 3 tempat. Jadi patut acungkan jempol. Wah, idenya brilian sekali. Nah mungkin mungkin ada tambahan lagi, sorry. Tambahan. Sebelum saya tutup. Ya mungkin nanti jangan lupa hari Minggu saksikan jam 9.30 tayangan dari episode kelima Mel Sandi. Mel Sandi. Mel Sandi ya, jangan lupa hari Minggu, hari Ahad jam 9.30. Oke, udah gitu aja. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Abah, juga buat Kang Didi, juga terima kasih kedatangannya di Kick TV. Oke, pemirsa Kick TV. Tambah satu lagi. Oke, siap. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan lupa juga loncengnya biar tahu update apa kegiatan kita ya. Ini udah gitu ya? Udah cukup. Udah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tayangan berikutnya dengan bintang tamu yang lainnya. Oke, wassalam.